Halo semuanya, di video ini kita akan membahas tentang pengolahan data dalam Internet of Things atau IoT. Materi ini penting banget untuk dipahami karena data adalah jantung dari sistem IoT. IoT menghasilkan banyak data dari sensor dan perangkat yang tersebar. Tapi, data mentah ini belum berguna. Harus diolah dulu agar menjadi informasi. Proses ini disebut pengolahan data IoT, dimulai dari pengumpulan data, pengiriman, penyimpanan, lalu pemrosesan, hingga akhirnya dianalisis dan divisualisasikan. Ada beberapa model komunikasi data yang umum digunakan. Publisher-subscriber, perangkat kirim data ke topik dan sistem yang langganan topik itu akan menerimanya. Request-response, mirip tanya jawab antara perangkat dan server. Batching, data dikumpulkan dulu, baru dikirim bersama-sama, lebih efisien. Data prioritas, data penting dikirim lebih dulu agar cepat direspon. Pengertian pengolahan data IoT. Pengolahan data dalam konteks IoT adalah proses mengubah data mentah dari perangkat sensor menjadi informasi bermakna untuk pengambilan keputusan. Data ini bisa berupa suhu, kelembapan, kecepatan, tekanan, dan lainnya. 2. Tahapan pengolahan data IoT. Koleksi data, data collection. Sensor dan perangkat IoT mengumpulkan data dari lingkungan. Transmisi data, data transmission. Data dikirim melalui jaringan Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, dan sebagainya ke server atau cloud. Penyimpanan data, data storage. Data disimpan di database lokal atau cloud untuk diproses lebih lanjut. Pemrosesan data, data processing. Bisa secara real-time, langsung diproses saat diterima, atau batch, dikumpulkan dulu baru diproses. Analisis dan visualisasi, data yang sudah diproses divisualisasikan dalam bentuk grafik, dashboard, atau laporan agar mudah dipahami. 3. Model komunikasi dalam IoT. Publisher, subscriber. Perangkat mengirim data ke topik tertentu dan sistem subscriber yang berlangganan menerima data tersebut. Request, response. Perangkat mengirim permintaan dan menerima jawaban dari server. Data batching, mengirimkan data dalam kelompok untuk efisiensi. Prioritas data, data penting atau darurat dikirim lebih dulu agar cepat ditindaklanjuti. 4. Tujuan pengolahan data IoT. Meningkatkan efisiensi sistem, mendukung pengambilan keputusan otomatis, otomatisasi, mendeteksi anomali atau kejadian tak terduga, memastikan keandalan sistem IoT. 5. Tantangan dalam pengolahan data IoT. Volume data yang besar, kualitas data yang tidak selalu konsisten, keterbatasan bandwidth dan daya perangkat, keamanan dan privasi data. Lalu apa tujuannya? Dengan pengolahan yang baik, data bisa dipakai untuk mendeteksi masalah, membuat keputusan otomatis, bahkan memprediksi kejadian. Tapi tentu, ada tantangan, mulai dari data yang besar, kualitas data yang buruk, hingga masalah privasi. Nah, itulah ringkasan tentang pengolahan data IoT. Dengan memahami proses ini, kita bisa membuat sistem yang lebih cerdas dan efisien. Jangan lupa terus belajar dan eksplorasi teknologi IoT, karena masa depan digital sangat bergantung pada data.